Nah, ini mulai ada itu. Udah kita mulai aja ya, waktunya terbatas, kita nggak usah lama-lama lah. Yang penting pernah ada meetingnya. Jadi gini, kalau pertemuan kemarin gimana? Yang materi kemarin ada kesulitan nggak? Apa belum sempat? Mana yang pertemuan kemarin? Materi yang kemarin tentang normalitas sama korelasi regresi sederhana. Sudah dicoba belum? Kalau belum dicoba, sebenarnya di materi ini dua hal itu sudah tercakup sebenarnya dua-duanya. Jadi untuk pertemuan bahasan sekarang ini analisis regresi ganda. Regresi ganda itu nanti banyak dipakai ketika membuat skripsi, hubungannya dengan skripsi. Nah, karena analisis regresi ganda itu bahasannya agak panjang, maka bahasan regresi ganda ini dibuat 2 kali pertemuan 11 dengan pertemuan 12. Nanti mungkin coba kalau belum sempat ngolah saat ini atau datanya belum punya, nanti saya kirim datanya yang buat latihan. Yang jelas ini regresi ganda ini nanti akan kita bahas 2 kali pertemuan ini dengan pertemuan ke-12 nanti. Prinsipnya regresi ganda itu ingin mencari pengaruh variabel independen lebih dari 1, 2 atau lebih, X1, X2 terhadap Y atau X1, X2, X3 dan seterusnya terhadap Y. Nah, karena regresi ganda ini punya alur yang berupa tahapan-tahapan. Secara umum ada 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu uji persyaratan analisis. Uji persyaratan analisis minimal ada 4, yaitu normalitas, multikolonialitas, heteroskedastisitas, sama autokorelasi. Nah, nanti dilihat di materi ada semua itu, kriterianya apa, caranya apa, dan seterusnya ada semua. Nah, persyaratan analisis ini wajib karena tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya kalau persyaratan analisis tidak terpenuhi. Jadi ada uji persyaratan analisis. Terus yang berikutnya, kalau persyaratan analisis sudah terpenuhi, tahap yang kedua analisis regresi ganda adalah uji model. Uji model itu yang digunakan adalah koefisien determinasi, sedangkan ujinya pakai uji F untuk kalau yang kemarin kita dengar teman-teman kita ngomongnya uji simultan. Itu ada 2 yang dipakai. Ini juga syaratnya, ini merupakan syarat juga untuk bisa masuk ke tahapan yang ketiga. Kenapa? Kalau ini tidak terpenuhi, ini menguji modelnya layak atau tidak layak. Ketika tidak layak, berarti apa? Meskipun nanti ketemu model dan modelnya bagus, tetap tidak bisa diinterpretasikan. Ini contohnya ketika mau masuk S1, kuliah S1 harus tahap awal harus punya ijazah SLTA. Nah, kalau nggak punya SLTA, meskipun orangnya pinter sepinter apapun, dia tidak bisa masuk ke tahapan berikutnya, misalnya tahapan seleksi ujian masuk misalnya. Itu ibaratnya uji asumsi. Langkah berikutnya uji model itu tahap yang kedua, misalnya uji model contohnya adalah dengan, kalau kita contohkan yang paling gampang adalah setelah kita persyaratan dasarnya terpenuhi, maka persyaratan yang berikutnya adalah modelnya harus bagus, layak untuk diterjemahkan. Ibaratnya ketika kita masuk S1, syarat awal ijazah SLTA sudah, syarat yang kedua, tahap kedua adalah ujian masuk, uji tertulis atau uji wawancara dan seterusnya. Ini juga kalau uji kedua ini tidak terpenuhi, maka tahap berikutnya juga tidak bisa dilalui.
uji model ini pakainya koefisien determinasi, pengujiannya pakai uji F. Terus kalau ini tahap kedua ini sudah terlampaui layak, maka dilakukan pengujian yang ketiga. Inilah inti dari ketemu tidaknya bukti bahwa ada pengaruhnya atau tidak. Jadi di sini yang dipakai adalah model persamaan regresi Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Pengujiannya pakai apa? Pengujiannya pakai uji T. Misalnya, coba kalau kita lihat kita lihat aja deh. Ini contohnya, misalnya, saya gedein aja deh. Contohnya misalnya kita dapatkan dapatkan nilai Y sama dengan A plus B1, X1, B2, X2, dan seterusnya. Kita dapatkan nilainya. Nah, inilah nanti yang akan kita uji untuk menunjukkan apakah berpengaruh atau tidak. Contohnya di sini. Nah, ini. Nih. Ketemuannya adalah persamaan regresi yang didapatkan dari kolom B, kolom yang kedua ini. Jadi ini nanti inilah yang akan diuji, namanya model persamaan regresi. Yang diuji adalah misalnya pengaruh X1 terhadap Y. Nilai ini menunjukkan arah pengaruhnya, positif atau negatif. Mengujinya pakai ini. Kalau dulu kita harus melihat T hitung, kita cari T tabelnya, tapi sekarang cukup mudah karena dengan melihat nilai signya ini, asalkan ini di bawah 0,05 berarti signifikan bahwa X1 berpengaruh terhadap Y dengan arah positif. Intinya seperti itu, nantinya akan seperti itu. Jadi ada 3 tahap itu yang dilalui ketika kita melakukan analisis regresi. Terus yang berikutnya, langkah-langkahnya di sini sudah dicontohkan, ada di yang kedua, praktek analisis regresi linear ganda. Ini sebenarnya bisa dijadikan satu, tetapi agar kita mudah mendapatkan tabel yang bagus, kita buat 2 kali ngolah, yaitu yang pertama uji persyaratan analisis. Nanti sudah ada menunya di SPSS, klik analyze regression linear, masukkan dependennya apa, dan seterusnya. Di sini ada statistik, collinearity untuk apa? Untuk uji. Nanti outputnya berupa tabel multicollinearitas, nilai toleransi dan VIF. Nanti ada penjelasannya semua di situ untuk uji multicollinearitas. Terus Durbin-Watson untuk menguji autokorelasi. Plot ini dipakai untuk menguji normalitas data dan seterusnya. Terus kalau ini sudah bisa menggunakan pengolahan yang lain, tahap berikutnya kita ikutin aja. Kalau sudah nanti outputnya banyak sekali. Outputnya banyak sekali, tetapi yang mau dipakai yang mana itu tergantung dari, nanti sudah ada contohnya di sini misalnya interpretasi. Ketika interpretasi, langkah pertama uji normalitas, uji asumsi dulu, persyaratan analisis terdiri dari apa? Normalitas. Nanti ini output di SPSS ada, yang diambil ya ini aja. Jadi nggak harus semua output SPSS itu diterjemahkan semuanya, nggak perlu, nanti kelamaan, terlalu banyak juga. Sehingga yang dipakai aja, ini yang nanti akan kita terjemahkan. Intinya adalah seperti itu analisis regresi. Ini sebagai panduan aja dulu, nanti coba dibaca-baca atau sambil dipraktekkan. Kalau kesulitan, nanti pertemuan berikutnya kita masih akan membahas tentang analisis regresi linear ganda. Saya harapkan untuk analisis regresi ini merupakan salah satu kompetensi yang mungkin yang lainnya nggak terlalu paham karena juga nggak masalah. Tetapi analisis ini perlu sekali karena berkaitan dengan nanti ketika membuat skripsi. Rata-rata pakainya regresi, sehingga harus bisa ini.
Mungkin itu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Tuh, baca lagi. Ada nggak? Nanti dibaca-baca dulu. Untuk kalau yang belum punya data yang bisa dipakai untuk diolah, nanti saya kasih datanya, mungkin via di WA nanti akan saya kasihkan. Terus untuk yang berikut-berikutnya, kalau ada kesulitan silahkan mau pakai WA boleh, mau pakai kampus juga boleh. Silahkan kalau mau bertanya kesulitannya di mana dan seterusnya, silahkan. Yo, ada pertanyaan nggak? Masih ini, masih suasana Lebaran. Oh iya, mumpung masih dalam suasana Lebaran ya. Selamat Lebaran bagi yang merayakan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kemarin-kemarin kita udah pernah ketemu, udah baru sekali ya? Sekali atau 2 kali ya? 2 sekali. Ya, mohon maaf lahir batin. Nanti ke depannya kita ya mungkin 2 kali lagi untuk Zoom. Dan itu pun saya batasin, nggak usah banyak-banyak, waktunya nggak usah panjang-panjang. Kita batasin 30 menit, penjelasan ringkas saja. Kalau yang lain-lain ingin ditanyakan via WA atau via yang lainnya boleh. Nah, sampai sini. Ada pertanyaan, ada usul, ada apa dan seterusnya. Ada nggak? Masih belum enjoy untuk memulai? Pas saya mau tanya dong. Kenapa? Ya. Ayo. Berarti kan kata Bapak datanya dari Bapak, dari pengolahannya. Berarti nanti saya kita tinggal mengikutikan ya? Ya, tinggal masukin aja. Oh, gitu. Kalau belum punya, kalau mau pakai yang kemarin bisa juga sebenarnya. Tapi kalau biar gampang nanti tak kasih datanya aja deh, biar buat latihannya gampang deh. Ya udah tinggal yang barunya aja Pak. Kalau pakai yang kemarin takutnya saya yang bingung. Oke, berarti nanti tak kasih datanya. Silahkan latihan pakai itu. Jadi pertemuan untuk regresi ini 2 kali. Oh, 2 kali berarti nggak hanya 1 kali aja kan ya, 2 kali ya berarti ya? 2 kali. Jadi saat ini kita lebih kepada konsep kita pelajari dulu. Nanti kalau sambil jalan sambil ngolah aja dulu, jangan jangan diinterpretasikan juga nggak apa-apa. Membacanya kita bahas pada pertemuan berikutnya aja. Jadi dua kali karena regresi ini penting dan paling banyak dipakai oleh mahasiswa ketika membuat skripsi nanti. Ya saya hanya bingung di bacaannya aja ketika udah ada hasilnya. Nah, saya bingung di situnya Pak. Mau diperjelaskannya itu gimana? Oke, nanti pertemuan berikutnya kita secara singkat membaca yang diperlukan apa aja sih, yang diambil yang mana saja, bacanya bagaimana. Tuh, yang penting itu. Iya Pak. Oke, ada lagi nggak? Apa cukup? Ada lagi nggak? Ini kameranya mana? Saya enggak aktif. Apa? Baru bangun tidur? Enggak, baru selesai beberes sih. Ya, yang lain mungkin ada pertanyaan, masukan, atau gimana? Kembali lagi nanti UTS UAS itu nggak usah terlalu dibingungkan karena selama tugas berupaya, ada upaya untuk menyelesaikan tugas benar atau nggak benar, karena nilai tugas itu besar sekali, 45%. UTS kemarin cuma 15%.
Jadi yang penting upayanya. Jadi meskipun apakah benar atau enggak benar, jadi atau enggak jadi, yang penting ketika ada tugas diusahakan, Kerjain ya, Pak. diusahakan kalau minta diupload ya diupload aja. Kalau Iya, ini Pak. yang 2 pertemuan terakhir itu yang setelah UTS ya. Yang setelah UTS itu kan tugasnya nggak usah diupload, cuma silahkan pelajari, silahkan praktekkan itu aja kan. Karena yang kedua 2 pertemuan sebelum kita ini akan tercover oleh di pertemuan ini karena di sana ada normalitas, ada apa kemarin? Ada normalitas, ada korelasi regresi kan tercover dengan ini. Regresi kemarin regresi sederhana, sekarang ganda. Regresi sederhana itu persyaratannya cuma 1, normalitas. Kalau ganda ini nanti ada 4, normalitas, multi, hetero, autokorelasi. Nah, sampai sini ada lagi nggak? Berarti berbeda ya Pak mereka itu Apa? registrasinya? Apanya? Registrasinya itu yang ganda sama yang apa tuh yang pertama? Yang sederhana. Iya. Yang sederhana sama yang ganda itu bedanya, yang sederhana itu cuma satu variabel independen, 1 dependen. Cuma satu gini. Kalau yang ganda itu independennya yang kirinya itu bisa lebih dari 2, 3, 4, 5 terhadap 1. Bedanya di situ. Yang ya jelas karena lebih dari 1 syaratnya, persyaratan analisisnya lebih banyak. Cuma itu. Jadi ketika sudah bisa ngolah menggunakan regresi ganda nanti, yang sederhana kemarin otomatis bisa. Otomatis bisa. Bisa ngolah regresi ganda, otomatis pertemuan yang ke-9 normalitas otomatis bisa. Makanya tercover di sini kemarin, makanya nggak ada tugas, sudah nggak usah ada tugas, cuma silakan pelajari aja. Oke, ada lagi lah nggak? Ya tinggal memahami lagi materi Bapak. Ya. Coba pelajari dulu aja ya. Iya Pak. Dibaca-baca dulu modulnya, nanti sambil tak kasih datanya, nanti pertemuan berikutnya siapkan pertanyaan-pertanyaan. Oke, siap Pak. Oke, kalau udah nggak usah lama-lama, kita akhiri sampai di sini ya. Iya Pak. Ya, Pak. Ya, nggak usah lama-lama. Yang penting kelihatan ada dan seterusnya. Oke ya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Dicoba-coba. Kembali lagi, selamat Lebaran bagi yang merayakannya, bagi yang masih harus di rumah terus dan seterusnya. Mudah-mudahan nggak bosan. Nikmati aja. Mudah-mudahan sebentar lagi akan berakhir. Harapan saya sebenarnya minimal pertemuan yang 13-14, TM4 13-14 harus ketemu karena softwarenya beda, nanti modelnya agak berbeda sedikit. Mudah-mudahan itu. Ya. Oke, Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.